pagi semua, saya Claudia Clara Ginting ingin mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Transendensi Feminin Perempuan dalam Aktualisasi Diri sebagai Manusia Bebas, di mana studi kasusnya itu adalah dalam peran ibu dan anak perempuan dalam keluarga penulis. Yang pertama saya akan menjelaskan transenden. Transenden itu artinya melampaui, di mana arti transenden itu tidak dapat dihubungkan dengan hal yang sebelumnya, itu disebut dengan transenden. Transenden ini memiliki simbol. Simbolnya itu adalah kekuasaan dan kedudukan, di mana sifat perempuan itu memiliki pemalu, sabar, penurut, pasif, dan lemah lembut. Teori para ahli itu ada 4. Yang pertama itu teori Kant. Kant menjelaskan transenden menghasilkan fakta yang berasal dari dalil secara umum. Terus yang kedua, menurut Freud, perkembangan diri identik di mana feminin itu pasivitas dan maskulin aktivitas. Menurut Adler, kekecewaan perempuan dalam perannya selama di dunia. Menurut Karen Horner, wanita yang tidak diperlakukan adil mencari keadilan dalam dirinya. Peran ibu dan anak perempuan sebelum adanya pandemi COVID-19. Yang pertama, ibu hanya dapat mengurus rumah tangga, tidak diizinkan keluar oleh suami, dan dilarang bekerja. Kenapa? Karena suami memiliki cemburu yang besar. Anak perempuan harus dimiliki sifat yang baik, sabar, dan lembut. Yang kedua, anak perempuan itu dimarahi jika salah ucap kepada bapak, kadang-kadang menggunakan tangan, karena anak perempuan tidak boleh salah bicara, harus dipikirkan dulu sebelum diucapkan. Yang ketiga, tidak boleh diperbolehkan makan banyak. Jadi anak perempuan itu tidak diperbolehkan makan banyak di dalam keluarga penulis, karena perempuan kalau makan banyak katanya akan malas dan susah disuruh. Transendensi feminin perempuan dalam aktualisasi diri sebagai manusia bebas setelah adanya COVID-19. Jadi tanggal 20 Maret 2021, Bapak Presiden Jokowi menetapkan bahwasannya masyarakat harus lockdown atau pembatasan sosial berskala besar yang disebut dengan PSBB untuk mematikan COVID-19. Hal ini berdampak pada keluarga penulis. Yang pertama itu konflik antara suami dan istri, ibu dan bapak yang berkepanjangan karena pemasukan dan pengeluaran tidak balance. Yang kedua, bapak mempunyai inisiatif untuk ibu yang berjualan di pajak. Jadi ibu diberikan bekerja tapi dengan berjualan di pajak, dengan syarat bapak mengurangi ego cemburunya sehingga ibu dapat mencari uang di pajak, karena menurut bapak ibu itu mempunyai sifat yang sabar untuk bisa menentukan keminatan konsumen. Jadi jika ibu berjualan di pajak, ibu membantu perekonomian dalam keluarga. Yang ketiga, istri yang mencari duit atau ibu yang mencari duit di pajak tidak diberatkan dengan pekerja rumah. Jadi jika ibu pulang dari pajak tidak ingin masak, maka bapak mengisyaratkan untuk beli makan di luar. Yang kedua, jika ibu capek atau lelah mengajarkan pekerjaan PR anak, maka bapak memberikan isyarat bahwasannya ibu harus memanggil guru privat untuk mengajari anak di rumah. Yang keempat, kebebasan ibu menegur suami. Jadi selama ini ibu tidak pernah menegur bapak, namun karena adanya COVID-19 ini, ibu lebih berani, lebih bebas menegur bapak untuk tidak berkerumun, karena bapak suka menongkrong di kedai kopi. Yang keempat, hubungan dengan anak perempuan, bapak dengan anak juga anak perempuan menjadi harmonis. Kenapa? Karena bapak sering berjumpa dengan anak perempuan, jadi anak perempuan bebas menolak ataupun memberi pendapat kepada bapak jika tidak ingin disuruh atau tidak takut lagi kepada bapak. Maksudnya bukan tidak takut, tidak takut hal-hal yang disuruh besar. Maksudnya jika salah berkata, Pak saya minta maaf. Nah, seperti itu anak perempuan masih bisa dimaafkan oleh bapak. Terus yang keempat itu adalah konflik yang terjadi akibat transendensi feminin perempuan dalam aktualisasi dalam manusia bebas. Jadi ada konflik yang terjadi karena kebebasan ibu dalam keluarga bapak. Ibu dalam keluarga bapak itu menganut budaya patriarki, sehingga ibu sebenarnya tidak boleh berjualan karena
ibu itu tidak boleh memegang setiur dalam keluarga kami. Disebabkan karena kalau misal menurut pandangan keluarga bapak, kalau misal ibu pegang setiur atau pegang kekuasaan jadi ancaman untuk bapak. Yang kedua, karena ibu tidak pernah lagi mengurus anak, memberi kasih sayang kepada suami, keluarga menuduh ibu selingkuh. Yang ketiga, ibu diasingkan dalam keluarga bapak karena tidak mendengarkan aturan tidak mendengarkan omongan mertua, sehingga jikalau ada acara pesta dari keluarga bapak, ibu sudah takut duluan untuk datang karena takut diomongin atau diceritakan yang tidak benar. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.